juga Dr. Audrey, Dr. Yuspin, dan Dr. Ranlis, dan beberapa lagi teman dokter yang bergabung, dan rekan-rekan teman perawat. Ini dok, kita sudah mengundang teman sejawat, dokter umum di ID Kabupaten Toraja Utara, dan rekan-rekan perawat PPNI Toraja Utara dok. Jadi kita ingin supaya makin ramai ya. ilmu ini bisa tersebar. Nanti dokter bisa menyampaikan kira-kira kondisi-kondisi bagaimana di puskesmas, darurat kondisi bagaimana asmanya bisa dirujuk atau penanganannya bisa teman-teman lakukan di puskesmas. Nah ini yang kita inginkan supaya betul-betul penanganan asma pada anak ini bisa terlayani dengan baik dok. Jadi ada 2 sesi nanti dokter mempresentasikan teori-teorinya. Nah kemudian setelah itu nanti kita akan diskusi dok. Diskusi akan bisa dilakukan melalui chat atau nanti diskusi secara langsung bertanya atau membagikan beberapa pengalaman boleh. Ya, silakan dok, kita masuk pada sesi presentasi teori tentang asma ini. Silakan dokter. Ya. Halo. Suaranya? Lebih dekat kalau pakai mikrofonnya dok, supaya agak jelas dok. Ya, udah jelas? Ya jelas dok, jelas. Saya cek. Oke, sip. Sebentar, saya share screen dulu. Iya, saya mohon maaf sekali ini tadi keterlambatannya karena ada satu dan lain hal, tukaran laptop, jadinya sedikit bermasalah masalah Zoom-nya. Saya mohon maaf untuk teman-teman sejawat sekalian, rekan-rekan Elim maupun yang di luar Elim. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita untuk kesempatan sore hari ini kita membahas bukan belajar juga sih, tentang tata laksana asma akut pada anak. Ini yang saya share screen sudah kelihatan ya PPT-nya, PowerPoint-nya? Sudah dok. Sudah dok. Oke, sip. Ya. Oke. Kita langsung saja. Untuk asma pada anak itu kita mengambil jurnal Asosiasi Internasional tentang Asma. Jadi asma adalah dari definisi dulu ya. Asma adalah penyakit heterogen yang biasanya ditandai dari peradangan saluran nafas kronis. Yang ditemukan ada riwayat gejala pernafasan seperti ada mengi atau wheezing, kemudian sesak nafas, sesak dada, dan batuk-batuk yang bervariasi dari waktu ke waktu dan intensitasnya yang bersama-sama dengan batasan aliran udara ekspansi. Untuk lebih jelasnya kita langsung, ini. Pada serangan asma itu terjadi saluran nafasnya mengkerut atau ada konstriksi. Jadi yang saluran nafas awalnya seperti harusnya idealnya seperti pipa, tapi karena ada satu dan lain hal dia jadi tidak bulat lagi seperti pada gambar ini ya. Ada plak, mukus atau ada benda-benda asing yang bisa menyumbat di saluran pernafasan, sehingga saluran pernafasan yang fisiologisnya bulat seperti ini, idealnya seperti ini, yang healthy airway atau saluran nafas yang sehat, menjadi hanya terbuka sebagian karena tertutupan dari plak, mukus, ataupun
benda-benda asing yang saya sebutkan tadi, ada inflamasi juga di sini. Jadi ada terjadinya sumbatan sehingga saluran nafasnya mengkerut. Kemudian pada asma juga ada inflamasi, ada sekresi lendir yang berlebihan sehingga terjadi perubahan struktur dari saluran nafas. Saluran nafas yang awalnya lebar jadi menyempit. Nih, penilaian derajat serangan asma. Ini kalau dari segi anak, itu ada pembagiannya asma. Untuk serangan ya, ini kita membicarakan serangan asma. Jadi yang sementara terjadi atau yang lagi akut serangan asma itu dibagi menjadi serangan asma ringan, sedang, serangan asma berat, serangan asma, ancaman henti nafas. Jadi kalau di anak jarang sekali menyebutkan asma bronkiale, seperti itu jarang. Tetapi kita langsung ke penilaian derajatnya. Jadi ringan sedang, berat, ataupun ancaman henti nafas. Untuk tanda-tandanya seperti apa? Kalau yang ringan sedang, bicaranya itu masih dapat berupa kalimat. Jadi masih bisa masih bisa diajak bicara seperti biasa. Tapi kalau yang berat, dia sudah sepotong-sepotong, sudah kata-kata. Jadi cuma satu-satu kata seperti itu. Tidak bisa membentuk suatu kalimat yang utuh. Kalau ancaman henti napas pasti sudah tidak bisa bicara apa-apa. Nah, terus kalau untuk posisi, untuk ringan sedang, dia lebih senang duduk dibandingkan berbaring. Jadi anak-anak seringkali lebih nyaman dengan posisi duduk. Kalau dia sambil tiduran, mau setengah atau tiduran terlentang ataupun setengah badan, setengah duduk, itu tidak nyaman buat dia. Dia pasti merasa gelisah, tidak rewel, ataupun nangis-nangis ya. Masih bisa nangis kalau ringan sedang. Kemudian kalau untuk berat, dia duduknya bertopang dengan lengan. Karena saking beratnya, jadi dia tidak bisa duduk dengan normal. Jadi atau yang dikenal dengan tripod position. Jadi kedua tangannya biasanya bertopang menjadi topangan badannya dia. Jadi menopang dua tangan ini menopang badan. Kemudian kalau untuk kesadaran ringan sedang itu tidak gelisah, jadi anaknya masih seperti biasa. Kemudian untuk yang berat, gelisah. Untuk frekuensi nafas ringan sedang meningkat, dua-duanya sama-sama meningkat karena asma ya. Jadi baik ringan sedang maupun berat sama-sama meningkat. Frekuensi nadi juga sama-sama meningkat. Retraksi untuk ringan sedang minimal, tapi kalau yang berat itu kelihatan sangat jelas. Retraksi itu ada cekungan-cekungan pada dinding dada. Jadi kita kelihatan ada retraksi. Kemudian saturasi oksigen atau SpO2 pada udara kamar, artinya tidak menggunakan oksigen. Itu pada ringan sedang dicek saturasinya masih 90 sampai 95%. Kalau untuk yang terus PEF itu peak expiratory flow. Kalau yang PEF ringan persen, kalau yang berat kurang dari 50%. Nah, kalau ancaman henti nafas, anaknya itu cenderung mengantuk atau sudah tidak kompos mentis lagi, seringnya letargi, kemudian suara nafasnya tidak terdengar. Jadi sudah henti nafas, tidak ada nafas. Ini tadi tuh frekuensi nafasnya cepat, frekuensi nadinya meningkat, itu seperti apa sih? Lah kalau di anak itu dari tiap usia berbeda semuanya. Kurang dari 1 tahun, frekuensi nafasnya 30 sampai 40, frekuensi nadinya 100 sampai 160 kali per menit. Ini kali per menit ya. Kemudian untuk usia 1 sampai 5,
20 sampai 30 kali per menit. Frekuensi nadi 95 sampai 140, 5 sampai 12, 15 sampai 20 kali per menit untuk nafasnya. Nah, untuk nadinya 80 sampai 120 kali per menit. Lebih dari 12 tahun itu sudah menyerupai dewasa. 10 sampai 15 kali per menit, sedangkan untuk frekuensi nadinya 60 sampai 100 kali per menit. Memang ini harus kita tahu juga, jangan sampai anak usia 1 tahun, nafasnya 36 kali per menit. Kita sudah mengatakan kalau itu takipnu. Padahal itu normal-normal saja kalau untuk anak umur segitu. Seperti itu ya. Nah, untuk pasien-pasien resiko tinggi. Pasien-pasien resiko tinggi ini pasien dengan ada riwayat serangan asma yang mengancam nyawa, karena serangan asma, atau adanya komplikasi-komplikasi lain seperti pneumotoraks, pneumomediastinum, kemudian serangan asma berlangsung dalam waktu yang lama, itu sudah bisa kita kategorikan sebagai untuk penggunaan steroid sistemik saat ini atau baru berhenti. Ini memang yang masih menjadi perdebatan ya, maksudnya steroid itu perlu enggak sih diberikan, harus, wajib enggak toh? Nanti kita bahas. Oke, terus yang resiko tinggi lagi, kunjungan ke IGD atau perawatan di rumah tidak teratur berobat sesuai dengan rencana terapi. Ini berkaitan mengenai resistensi ya. Jadi sudah tidak mempan lagi dengan obat-obatan itu. Kemudian berkurang psikiatri atau masalah psikososial dan juga alergi makanan. Nah, ini tata laksana serangan asma di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini misalnya pasien datang ke IGD, bunyi nik-nik, batuk, itu masuk ke IGD misalnya ya, itu langsung kita nilai derajat serangan asmanya seperti apa, cari riwayat asma resiko tinggi, masuk ke ringan sedang atau berat atau ancaman nafas. Kalau dia masih masuk ke ringan sedang, beta 2 agonis kerja pendek atau SABA short, itu bisa dengan nebulizer atau MDI. Kalau anak-anak seringnya pakai MDI dan spacer 4-10 kali. Koneksinya sering hilang timbul. Halo dokter, sudah masih terdengar enggak ya suara saya dari tadi? Tadi sempat putus-putus, Dok. Iya, sebentar ya, koneksi. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, saya lanjut. Tata laksana serangan asma,
yang seperti tadi ya, saya ulang lagi sedikit. Kita langsung nilai masuk ringan, sedang, berat, atau ancaman henti nafas. Kemudian mulai kalau dia masuknya ringan sedang, kita lakukan terapi awal, yaitu pemberian beta-2 agonis dengan nebulizer. Karena kita butuhnya cepat ya, jadi kita menggunakan nebulizer atau via MDI dan spacer. Ini anak-anak, mungkin ini yang jarang digunakan pada dewasa, pakai MDI dan spacer. Nanti seperti apa itu MDI dan spacer, nanti kita lihat ada gambarnya. Itu 4-10 kali semprot biasanya. Kalau nebulizer dapat diulang sampai 3 kali pemberian tiap 20 menit. Jadi pemberian pertama kita 20 menit evaluasi, masih ada wheezing, dapat kita berikan lagi nebulizer yang kedua. Kemudian 20 menit kita evaluasi, masih ada dapat diberikan nebulizer yang ketiga. Maksimal sudah kita lakukan, sudah ketimbangkan kombinasi beta-2 agonis dengan ipratropium bromida. Ini pakai yang mana? Sebentar, ini masalah di koneksi. Ya, semoga pakai koneksi yang ini lebih lancar. Oke, jadi nebula yang ketiga kita kasih, kita harus pertimbangkan untuk dikombinasi dengan ipratropium bromid. Oke, pada serangan dapat kita lakukan pemberian steroid sistemik, prednison atau prednisolon, dengan dosis 1-2 mg per kilo per hari, maksimum 40 mg per oral, bila tidak memungkinkan diberikan IV. Jadi maksudnya anaknya kalau dia sesak tuh kan agak susah untuk dilakukan pemberian per oral ya, karena takutnya tersedak atau anaknya tidak mau karena masih gelisah. Jadi langsung kita berikan IV, boleh. Itu diberikan selama 3-5 hari. Usahakan sih lebih secepatnya bisa di switch dari IV ke oral lebih bagus. Jadi jangan terlalu lama menggunakan IV. Kemudian jangan lupa diberikan oksigen. Tetap kita berikan oksigen 1-2 liter per menit bila SpO2 atau saturasi oksigennya itu kurang dari 94%. Jadi misalnya kalau pasiennya sesek, tapi kalau saturasinya masih 95, 96, belum perlu diberikan oksigen. Oke. Tapi kalau kita sudah lakukan terapi awal ini, anaknya masih belum ada perbaikan atau bahkan tambah memburuk, berarti artinya kita harus beralih ke panah yang ini ya. Kita lakukan segera, harus dirujuk ke rumah sakit. Ini maksudnya fasiankes yang pertama, jadi sebelum mungkin di puskesmas, baru kita rujuk ke rumah sakit. Sambil menunggu itu, kita bisa memberikan nebulizer lagi, beta-2 agonis dan ipratropium bromide, steroid sistemik, dan berikan oksigen. Ini sama seperti yang ini. Oke. Kalau perbaikan membaik, yang tadi ya, maksudnya yang ini, terapi awal itu perbaikan, kita lanjutkan terapi dengan beta-2 agonis kerja pendek jika diperlukan. Kita nilai responnya 1 jam berikutnya. Kemudian kalau membaik, kita lakukan penilaian sebelum dipulangkan pasiennya. Artinya, pulangkan pasien. Kita kembali ke yang tadi, pasien ringan sedang. Pasien ringan sedang itu artinya boleh rawat jalan ya. Kalau pasien ringan sedang, penilaian sebelum dipulangkan, gejalanya membaik, saturasinya lebih dari 94%, tanpa oksigen, maksudnya tanpa bantuan alat bantu nafas, terus PF-nya membaik, kalau ada peak flow meter sebaiknya dicek, tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa, itu idealnya 60-80%. Oke, kemudian untuk follow up-nya,
kita berikan obat pereda, diberikan jika perlu, obat pengendali dengan dosis yang sesuai, kemudian evaluasi faktor-faktor resikonya. Terus kalau dia dipulangkan, jangan lupa untuk siapkan obat rawat jalannya. Ini steroid sistemik. Steroid sistemik itu tidak semua pasien asma wajib diberikan steroid sistemik. Steroid sistemik hanya diberikan pada serangan asma. Maksudnya kalau asma yang sudah terkontrol, jadi steroid sistemik itu masih tidak perlu diberikan. Bila memerlukan inhalasi beta-2 agonis kerja pendek, inhalasi beta-2 agonis kerja pendek lebih dari 2 kali berturut-turut, artinya perlu diberikan steroid ya. Bila memiliki riwayat serangan asma berat dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini yang MDI sama spacer. Kalau anak-anak seringnya pakai ini, MDI. Meter dose inhaler, jadi yang dipencet gitu ya, dipencet. Kalau dewasa kan tidak menggunakan alat bantu lagi, tapi kalau anak seringkali semprotan dengan hisapan itu tidak bisa bersamaan. Jadi seringkali banyak yang obat yang terbuang, tidak ada, tidak masuk semua obat ke dalam mulutnya. Sehingga diperlukan namanya spacer. Nah, spacernya seperti ini atau ini nanti yang masuk obatnya ke sini, ini yang masuk ke mulut. Kemudian ini kalau anak-anak yang besar, kalau anak-anak yang lebih kecil lagi bisa seperti ini. Jadi kita orang dewasa yang dipencet, kemudian anak tinggal menghirup semau anak. Jadi tidak perlu disinkronkan antara pencetan dan juga hirupan anak seperti pada kan agak susah ya kalau mau ayo sedot kan agak susah kalau seperti itu pada anak. Jadi memang harus butuh ini. Kalau tidak ada ini seringkali bisa kita buat sendiri. Biasanya pakai botol aqua yang berapa mili ya? 600 mili ya. Botol aqua 600 mili itu nanti kita bolongin itu nanti yang masuk ke mulut, kemudian spacer MDI-nya yang masuk ke lubang yang lebih kecil. Jadi dibolongin botol aquanya. Itu sebenarnya fungsinya hanya untuk biar obatnya tidak lari kemana-mana. Kalau tidak terbuang percuma. Kalau disemprotkan. Jadi pada anak bisa bebas bernafas semaunya, obatnya tidak terbuang. Oke, untuk tata laksana serangan asma di IGD atau di rumah sakit ya. Pasien serangan asma berat atau ancaman henti nafas ini yang perlu dirujuk ke rumah sakit. Seperti biasa, kalau di IGD berarti kita nilai ABC-nya, airway, breathing, sirkulasinya, apakah ada mengantuk, ada letargi, suara parunya tidak terdengar, berarti sudah masuk ke serangan asma berat atau ancaman henti nafas. Ini kita harus bedakan dia masuknya berat atau ancaman henti nafas. Kemudian kita berikan lagi terapi yang ini. Inhalasi beta-2 agonis kerja pendek, ipratropium bromide. Ini kalau dia sudah masuk serangan berat atau ancaman henti nafas, tidak perlu menunggu 3 kali baru kita langsung berikan ipratropium, tapi itu langsung. Jadi maksudnya kalau yang tadi ringan sedang kan ketiga kalinya nebulizer baru ditambahkan ipratropium. Tapi kalau dia sudah langsung didiagnosis dengan berat atau henti nafas, langsung diberikan ipratropium bromide. Tidak perlu menunggu 3 kali inhalasi sabanya. Oke, kemudian kita berikan steroid IV, oksigen pasti, oksigen untuk menjaga saturasi. Kalau sudah masuk diagnosisnya berat atau henti nafas, pasti sudah di bawah itu ya, sudah di bawah 94%, jadi pasti membutuhkan oksigen. 94-98% yang target kita, 94-98. Kemudian berikan aminofilin IV. Jika memburuk, kelola pasien sebagai serangan asma dengan ancaman henti nafas dan pertimbangkan untuk perawatan ICU. Bila tidak memiliki ICU, ya otomatis harus dilakukan perujukan. Nah, untuk pilihan steroid serangan asma, seperti
seperti biasa, kalau dosis-dosis pada anak masih semua membutuhkan berat badan, karena kita menggunakan kilogram berat badan. Jadi kalau untuk metilprednisolon, contohnya 0,5 sampai 1 mg per kilo per hari, tiap 6 jam, jadi 0,5 sampai 1 mg per kilo dibagi 4 untuk perkalinya. Kemudian prednison, bisa dilihat di tabel ini ya. Metilprednisolon, prednison, metilprednisolon atau injeksi, hidrokortison, dexamethasone, betamethasone. Itu pilihan-pilihan steroid yang bisa diberikan. Nah, ini sebentar. Ini apa namanya? Tata laksa panduan praktis tata laksana serangan asma di vaskes pertama. Ini kebetulan banyak rekan-rekan sejawat yang ini ya, ada para senior saya yang di puskesmas. Ini misalnya kalau anak datang ke puskesmas ataupun ke praktek pribadi, ini kan termasuk dalam vaskes pertama. Itu yang pertama sama seperti tadi kita nilai dulu derajatnya, derajat serangannya, termasuk ringan sedangkah, termasuk beratkah, atau ancaman mati nafas. Kalau serangan ringan sedang, ini sebenarnya diulang lagi sih yang kayak tadi. Inhalasi beta 2 agonis kerja pendek atau SABA, short acting beta 2 agonis. Kemudian kita nilai responnya, bila baik dapat langsung dipulangkan dengan diberikan obat pulang berupa beta agonis yang tadi, ditambah steroid. Steroidnya tidak perlu lama-lama, cukup 2-3 hari juga, 3-5 hari juga enggak apa-apa. Kemudian kalau dia perbaikan tapi baru setengah, jadi maksudnya saturasinya sudah baik tapi masih ada wheezing nih. Nah, itu berarti artinya parsial. Perbaikannya parsial atau tidak ada respon sama sekali. Itu kita berikan inhalasi beta 2 agonis lagi, kerja pendek yang kedua. Ini bisa ditambah dengan steroid. Nilai responnya bila baik bisa dipulangkan, bila tidak ada respon dapat diberikan lagi 3 gabungan 3 kombinasi obat, inhalasi beta 2 agonis, antikolinergik dan juga steroid. Kalau baik bisa pulang juga. Tapi kalau tidak ada respon, otomatis pasiennya harus rawat inap. Kita rawat inap itu untuk mencari tahu komorbidnya apa, kenapa sih dia bisa ini. Nah, kalau pasiennya masuk serangan berat, seperti biasa kita lakukan tata kelola ABC, kemudian segera rujuk sambil menunggu inhalasi, sambil menunggu bisa diberikan beta 2 agonis, antikolinergik, dan juga injeksi steroid. Kalau ancaman henti nafas tidak ada kata-kata tunggu ya, harus langsung segera dirujuk. Nah, untuk tata laksana di vaskes lanjutan di rumah sakit, ini sama seperti yang tadi. Ini vaskes lanjutan. Kalau serangan berat, beta 2 agonis kerja pendek, antikolinergik, steroid, oksigen. Kita nilai 20 menit kemudian kita nilai responnya. Kalau baik, bisa kita pulangkan dengan beta agonis dan steroid dan obat pengendali. Kemudian ada parsial, sama juga seperti yang ringan sedang ya, ada parsial atau tidak respon. Diulangi pemberian inhalasi, pasang infus lain. Kalau membaik, kita bisa rawat di one day care, artinya tidak perlu yang perawatan lama, dapat diberikan inhalasi reguler 2-4 jam, oksigen weaning bertahap, kemudian kita cari komorbid. Sebenarnya tujuan kita rawat inap itu di samping untuk perbaikan klinis dari pasien, juga untuk menyingkirkan komplikasi dan mencari komorbiditas
serta untuk edukasi ke orang tua. Nah, itulah yang paling penting, edukasi. Karena edukasi itu agak susah ya. Jadi kalau kita lakukan di IGD itu agak mungkin tidak bisa menyeluruh kita berikan edukasinya. Sementara pemantauannya harus banyak, terus obat-obatannya juga harus rutin. Nah, itu yang harus kita ulang-ulang terus. Sekali diberitahu mungkin masih suka dilupakan sama orang tua. Nah, mungkin bisa kita edukasi lebih kalau di ruang rawat inap. Nah, kalau kita sudah lakukan tata laksana awal, tapi tetap tidak ada perbaikan atau bahkan memburuk, kita lakukan intubasi. Kita lakukan perawatan di ICU. Kalau pasiennya penilaian kita sudah lakukan intubasi, sudah dilakukan perawatan di ICU, penilaian ABC-nya stable, artinya dia stabil kondisinya, nilai responnya baik atau parsial. Kalau baik kita rawat inap, sama-sama dirawat inap sih. Tapi kita mulai winding ya pelan-pelan kalau dia mulai ada respon, tapi kalau masih tidak ada, kita tetap ulang-ulangi dan diberikan MgSO4. Ntar kita lihat. Kalau tidak stabil, bisa masuk ICU. Oke, tadi tuh respon terhadap tata laksana. Respon baik itu seperti apa? Jadi respon baik ini pasien-pasien yang bisa kita pulangkan dari IGD atau yang boleh kita pulangkan. Jadi keluhannya hilang. Respon baik itu keluhan hilang, klinis tampak baik, tidak ada wheezing sama sekali, intake oralnya baik, saturasinya lebih dari 95%. Kalau respon parsial ini yang masih kita pertimbangkan, keluhan berkurang, klinisnya membaik. Jadi sudah tidak ada keluhan, tapi paru-parunya masih ada wheezing. Nah, itu berarti masih perlu kita pertimbangkan untuk dirawat inap. Intake oralnya baik, saturasinya 92 sampai 94%. Kemudian tidak ada respon, keluhan tetap, klinis membaik, tapi wheezingnya tetap, intake oral tidak ada, saturasi tetap. Artinya saturasinya masih belum ada peningkatan. Nah, respon baik artinya bisa pulang. Kita bekali beta agonis, steroid 3-5 hari, obat habis, diminta untuk kontrol. Jadi kontrolnya 3-5 hari. Pokoknya obat habis kontrol. Untuk parsial, ruang rawat inap sehari, jadi one day care, kita berikan oksigen, infus maintenance, steroid sistemik, evaluasi per 6 jam, nebulnya tetap dilanjutkan, karena kan masih ada wheezing ya. Kemudian kalau tidak respon, yaitu harus dirawat inap dan perawatan di ICU. Nah, ini untuk obat-obatan asma. Obat-obatan asma itu ya, ada 2. Ada yang reliever atau pereda, ada controller atau pengendali. Yang kalian kita gunakan adalah SABA. SABA itu short acting inhaler kedua agonis. Kemudian ada systemic dosis kortikosteroid sistemik atau yang dosis tinggi. Ada anticholinergic, theophylline, dan short acting oral beta 2 agonis. Kalau controller itu ada ICS atau inhaler kortikosteroid, di kortikosteroid yang inhaler. Kemudian ada leukotriene defier. Nah, ini jarang sih yang ada. Kemudian ada kombinasi antara LABA dan CS, antara long acting beta 2 agonis dan juga kortikosteroid. Kemudian ada theophylline slow release. Theophylline slow release di Indonesia kayaknya belum ada deh. Kemudian ada anti immunoglobulin E dan juga sistemik kortikosteroid. Ini yang di bold, ini yang sering kita gunakan. Nah, ini beta 2 agonis ini saya kayak keren, webinar ini tidak disponsori oleh apa-apa. Tapi jadinya ada merek. Karena memang yang ini yang sering digunakan. Walaupun memang ada merek-merek yang lain, cuman saya taunya ini. bukan sponsor loh ya. Nah, oke, kalau beta 2 agonis ya kan sering kita pakai salbutamol ya. Salbutamol isinya kan albuterol. Merek itulah.
Kemudian kortikosteroid itu fluticasone, propionat. Ini kalau dosis anak nanti kita lihat. Nah, dari tadi tuh obat-obat apa sih itu apa Saba itu apa? Nah, Saba itu ya prokaterol, albuterol, levalbuterol, metapropeterol, dan terbutalin. Yang paling sering digunakan adalah yang albuterol. Albuterol itu salbutamol. Nah, ini idealnya beta-2 agonis, dia rapid onset, sangat kerjanya cepat. Kemudian durasinya lama, durasi kerjanya lama. Kemudian full agonis selektif dan minimal dose, minimal side effect. Jadi yang sering kali digunakan ya pasti ini ya sudah pada familiar ya dengan salbutamol. Nah, antikolinergik ipratropium bromide. Ini digunakan pada asma berat atau asma kalau dia sudah diberikan dua kali nebulizer tidak ada perbaikan, jadi kita harus mempertimbangkan pada pemberian yang nebul yang ketiga perlu ditambahkan dengan antikolinergik. Ini itu digunakan pada asma-asma yang berat, kombinasi, jadi tidak bisa sendirian ya ini antikolinergik, harus dikombinasi dengan beta-2 agonis. Ipratropium bromide ini memiliki efek dilatasi bronkus lewat peningkatan tonus parasimpatis dan inervasi otonom di saluran nafas. Jadi ini dia membuka, sama juga sebenarnya dia mendukung kerjanya bronkodilator salbutamol tadi. Oke, kemudian steroid sistemik ini mempercepat perbaikan serangan dan mencegah kekambuhan. Diberikan pada semua jenis serangan. Evidence-nya jadi sangat terpercaya. Dosisnya kalau kita berikan sistemik, artinya injeksi ya, injeksi prednisone atau prednisolon, dosisnya 1-2 mg per kilo per hari, bukan per kali. Jadi kalau per hari berarti dosisnya per harinya kan tiap 6 jam, jadi dibagi 4. Sampai 40 mg per hari. Setelah itu jangan langsung diberhentikan karena diperlukan tapering off. Jadi kita turunkan perlahan selama 3-5 hari. Sebenarnya per oral sama saja dengan intravena. Cuman kalau inhalasi dia butuh dosis yang lebih besar. Dosisnya lebih besar dan dosisnya 2 kali lipat. Nah, aminofilin intravena. Kalau pada anak-anak dengan serangan asma yang berat atau dengan ancaman henti nafas, tidak berespon dengan 2 kali dengan dosis maksimal Saba dan juga steroid, kita bisa pertimbangkan untuk aminofilin intravena. Yang pertama dosis loadingnya 6-8. Dosis loadingnya 6-8 mg per kilo, diberikan dalam 20 menit. Kemudian dilanjutkan drip 1 mg per kilo per jam. Pakai siring pump ya. Dan memang rentang keamanan aminofilin ini rentang keamanan aminofilin itu pendek, sempit ya, sangat sempit. Jadi efek sampingnya yang seringkali timbul itu mual, muntah, takikardi, dan agitasi. Sehingga memang kalau pada anak-anak dengan pemberian aminofilin itu sebaiknya dipasang monitor untuk memantau takikardi paling ditakutkan, ataupun hipotensi. Nah ini, toksisitas yang berat dapat menyebabkan aritmia, hipotensi, dan kejang. Ya. Adrenalin. Oh, di asma ada adrenalin, kenapa ini? Apabila tidak tersedia obat-obatan lain, dapat digunakan adrenalin. Ini tapi tata laksana untuk di vaskes lanjutan ya, maksudnya tidak ada dapat digunakan di adrenalin, epinefrin dapat diberikan secara IM intramuskular sebagai tambahan pada asma yang berhubungan dengan anafilaksis atau amioedem. Jadi kalau kita sudah yakin penyebabnya itu karena anafilaksis atau amioedem, dapat kita berikan adrenalin. Dosisnya adrenalin yang beredar di pasaran, jadi tidak perlu diencerkan karena 1:1000 ya ini ya. Adrenalin 1:1000 itu dosisnya 0,01 cc per kilo. Dapat diberikan IM.
Nah, magnesium sulfat ini alternatif apabila pengobatan standar tidak ada perbaikan. MgSO atau yang sering disebut dengan MgSO4 itu ada yang 20%, ada yang 40%. Cara pemberiannya bolusnya diulang terus dapat di drip juga, continue. Kalau inhalasi kayaknya jarang ya, biasanya di drip, di bolus atau di drip. Dosis yang dianjurkan untuk bolusnya 20 sampai 100 mg per kilo diberikan selama 20 menit. Terus kalau drip continue dilarutkan dalam larutan D5% atau larutan saling dengan pengenceran 60 mg per cc. Artinya 60 mg 60 mg MgSO4 untuk 1 cc D5. Diberikan dengan kecepatan 10 sampai 20 mg per kilo per jam. Nah, ini tidak disarankan ya untuk tata laksana serangan asma diberikan antihistamin, obat sedasi, antibiotik. Antibiotik itu tidak dianjurkan kecuali memang ada infeksi respiratori yang dicurigai karena bakteri. Seringnya pada anak-anak itu karena virus. Jadi tidak perlu, kecuali memang ada tanda-tanda kita sudah dapat nih hasil labnya mengarah ke bakteri, boleh kita berikan antibiotik. Jadi pokoknya jangan terlalu sering kasih antibiotik deh ke anak. Takutnya resisten, aduh bahaya. Di umur anak-anak resisten, umur dewasanya mau dikasih apa? Nanti kan tambah bingung dokternya. Nah, kalau dewasa umur masih anak-anak aja udah digencar dengan cefalosporin generasi ketiga, terus nanti kalau dia sakit yang lebih berat lagi tambah berat, susah, resisten apa-apa semua resisten malah bingung. Oke, yang unrespon tidak respon pada treatment awal itu tidak ada asma, severe form asma, ineffective medication, ya ini ya. Nah, tadi judulnya serangan asma akut, tapi saya agak melebarkan sayap dikit tentang kalau asma yang kronik itu seperti apa. Jadi kalau kan asma akut itu lagi dalam serangan ya. Tapi kalau asma yang sudah tertangani, tidak dalam serangan, lah ini ada klasifikasinya juga. Jadi bukan lagi yang seperti tadi ringan, sedang, berat, dan juga henti nafas ya. Tapi kalau yang tidak dalam serangan, itu pembagiannya intermiten sama persisten. Nah, kalau intermiten itu kurang terjadinya asma kurang dari 6 kali setahun, atau ada gejala timbulnya gejala lebih dari 6 minggu. Jadi 6 minggu baru muncul gejala, 6 minggu baru muncul gejala. Jadi tidak sering gitu loh. Jadi itu namanya itu namanya intermiten. Nah, kalau persisten dibagi menjadi 3. Ada yang ringan atau mild persistent, itu lebih dari 1 kali sebulan. Terus gejalanya kurang dari 1 kali per minggu, jadi cuma 1 kali sebulan ya. Kemudian ada yang moderate, persisten, atau sedang, persisten sedang seringnya. Persisten sedang itu lebih dari 1 kali per minggu, tapi tidak tiap hari. Kemudian ada yang persisten berat, itu hampir tiap hari. Jadi gini, enaknya ngafalinnya itu, kalau persisten berat itu tiap hari, hampir tiap hari, moderate itu lebih dari 1 kali seminggu, ini minggu, ini bulan, ini tahun. Jadi kalau intermittent itu lebih dari kurang dari 6 kali setahun, kalau mild persistent itu lebih dari 1 kali tiap bulan, moderate itu lebih dari 1 kali per minggu, severe itu hampir tiap hari. Nah, step ini ada tangga namanya. Step in long term treatment, jenjang yang pertama ya. Kalau Saba ini dilihat ya, di semua anak tangganya itu Saba merajai, Sabanya ada di semuanya.
Mau di jenjang pertama, kedua, ketiga, keempat, ada SABA semuanya. Kemudian kalau di jenjang pertama itu tidak perlu obat pengendali. Intermiten tadi yang tahunan, kurang dari 6 kali per tahun. Itu tidak perlu diberikan obat pengendali. Kalau persistennya ringan, itu dapat diberikan inhaler kortikosteroid dosis rendah atau LRTA, leukotriene reseptor antagonis. Kemudian dia dapat diberikan kortikosteroid atau kortikosteroid dosis rendah dengan LABA atau kortikosteroid dosis rendah dengan LTRA. Kemudian kalau persisten berat atau jenjang yang keempat itu dengan dosis tinggi. Kortikosteroid dosis tinggi, kemudian ICS-nya dosis menengah dengan LABA, kortikosteroid dosis tinggi dengan LTRA. Sebenarnya kalau kita pelan-pelan pelajari, ngafalinnya. Ya, untuk menghindari faktor pencetus, ini faktor-faktor pencetus yang seringkali menimbulkan ya. Jadi bukan maksudnya yang seringkali ini, tapi bukan berarti cuma ini aja, masih banyak pencetus-pencetus lainnya. Seringkali itu karena alergi debu atau tungau debu rumah, asap rokok, debu, kecoa, binatang peliharaan, tikus, gerupan zat-zat kimia, alergi makanan, biasanya alergi seafood, terus langsung muncul asma, seringnya seperti itu. Atau enggak rinitis, sinusitis, memang ada riwayat rinitis, sinusitis atau infeksi virus lainnya. Nah, kita mau main tebak-tebakan. Main kasus ya. Skenario kasus yang pertama, ini ada seorang anak berusia 6 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. 6 tahun, sesak nafas. Keluhannya dirasakan saat anak sedang mengikuti perkemahan pramuka. Wah, lengkap. Riwayat keluhan serupa 3 bulan yang lalu. Artinya 3 bulan, terus dia baru muncul lagi. Anak tampak terputus-putus saat berbicara. Lebih suka duduk. Nah, tadi ini ada semua ya. Enak loh ini. Dari pemeriksaan fisik didapatkan anaknya sadar. Memang tampak sesak. Terus respiratory rate-nya 42 kali per menit. Usia 6 tahun 42 berarti ada peningkatan ya. Suhunya 37. Ada retraksi subkostal. Kemudian dari auskultasinya didapatkan wheezing di seluruh lapangan paru. Data apa lagi yang diperlukan? Jadi kita harus melengkapi riwayat penyakit sekarang, riwayat makan minumnya. Kalau anak ini wajib ya, sampai perintilan-perintilan seperti ini harus ditanyakan. Riwayat pertumbuhan dan perkembangan, dan jangan lupa riwayat imunisasi. Dia sudah lengkap apa belum imunisasinya. Riwayat sosial ekonomi. Nah, tadi ini sama slide yang tadi, sama persis slide yang tadi. Kita mau lihat aja yang tadi ya. Bicaranya kan terputus-putus pada kasus yang tadi. Bicaranya dalam kalimat, masih dalam kalimat. Dia lebih senang duduk. Dia nggak bisa berbaring. Terus frekuensi nafasnya meningkat. Ada retraksi. Ya. Berarti dia masuknya asma akut serangan ringan sedang. Dia termasuk riwayat resiko tinggi enggak ya? Riwayat risiko tinggi itu serangan asma yang mengancam nyawa. Terus dilakukan intubasi karena serangan asma ini yang tadi ya. Ini tidak ada semua pasiennya. Terus berarti tata laksananya yang mana? Masuk ke serangan ringan sedang. Kita berikan inhalasi beta-2 agonis kerja pendek. Nah, selanjutnya sudah diberikan nebulizer. Nebulisasi beta-2 agonis, 1 respul, NaCl ditambah NaCl 2,5 mili, anak tampak membaik. Ini jadi gini ya, apa namanya? 1 respul ditambah NaCl 0,9, ini NaCl-nya hanya untuk filling defect-nya aja. Jadi cuman biar alat nebulizernya itu bisa berjalan dengan optimal.
Karena kalau kita cuma memberikan satu responnya aja, tidak ditambahi dengan NaCl, biasanya tuh tidak efektif, tidak bisa keluar dengan banyak. Jadi hanya untuk feeling defect aja. Anak tampak membaik, mulai dapat berbicara, wheezingnya berkurang, sudah dapat berbaring. Apa yang selanjutnya? Kita sudah lakukan inhaler tadi ya, responnya baik, anaknya bisa pulang. Kita berikan siapkan untuk rawat jalan, diberikan obat pereda, obat pengendari, dan juga steroid oral 3-5 hari. Kemudian diminta untuk kontrol ke poli. Nah, ini skenario yang lain. Setelah dilakukan nebul yang pertama, anaknya masih sesak, nafas masih kesulitan atau terlihat lemah. Apa yang selanjutnya? Berarti ini ya, tidak respon ya. Nah, ini berarti kita bisa tambahkan steroid. Kemudian tidak respon lagi, kita bisa belikan antikolinergik dan juga steroid inhaler. Kasus kedua, anak usia 8 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Keluhan dirasakan sejak 4 jam yang lalu. Sebelumnya anak batuk, pilek, dan demam. Nah, ini sering ya. Anak tidak bisa berbicara, duduk bertopang lengan, jadi tangannya tuh duduknya sambil ditopang dengan lengannya. Kemudian pemeriksaan fisik, anaknya gelisah, sesak nafas, 8 tahun, RR 42 kali per menit, berarti ada peningkatan. Heart rate 128 juga ada meningkat. Kemudian saturasi 84, pasti rendah ya, penurunan saturasi di sini, desaturasi. Ada retraksi subkostal, dari auskultasinya ditemukan wheezing di seluruh lapangan paru. Sama seperti tadi, kita lengkapi riwayat penyakitnya, riwayat makan minumnya bagaimana, pertumbuhan dan perkembangannya, riwayat imunisasi bagaimana, riwayat sosial ekonomi. Kemudian dia masuk ke serangan asma yang berat. Nah, serangan asma yang berat ini tidak perlu menunggu, langsung kita berikan antikolinergik dan juga steroid. Ya, saya rasa cukup sekian untuk sharingnya. Mungkin kalau kita bisa lanjutkan ke termen yang kedua dengan diskusi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke Dokter Yain dulu. Ya, baik dok. Terima kasih dok atas presentasinya. Jadi teman-teman boleh silakan mengajukan pertanyaan bila ada yang mau bertanya. Silakan. Teman-teman silakan. Kalau belum ada nanti saya bertanya dulu dok. Ini banyak orang tua yang terkadang bertanya kepada kami, apakah asma pada anaknya itu akan berhenti atau akan hilang pada saat dia nanti dewasa. Jadi kadang-kadang kami sulit untuk menjelaskan hal-hal seperti ini. Apakah dimungkinkan itu kondisi asmanya itu akan hilang pada saat dia dewasa, dok? Silakan. Ya, faktornya banyak ya, faktor yang mempengaruhi tentang dia bisa sembuh total atau akan berlanjut terus sampai dewasa. Yang pertama pastinya dengan konsistensi dari pengobatan. Jadi obat-obatnya itu terus dilanjutkan atau dia terputus belum sudah merasa membaik terus langsung dihentikan obat-obatnya. Terus faktor pencetusnya juga harus
Maaf dok, suaranya kayaknya hilang dok. Kayak jaringannya bermasalah. Kita menunggu Dokter Prarindra untuk bergabung kembali. Telepon dulu. Iya, iya dok. Nanti dulu. Saya hilang suara. Meeting ID-nya. Ayo, tinggal. Tadi dok, Pak. 2431 Kan yang seperti Pak itu bukan Pak. Bagus kayaknya. 6112 1288. Ya. Apa maksudnya? Ya, ya. Yang keluar kiran roh. Apa ini, Bobi? Makan. Oke, Dokter Prarinda sudah bergabung kembali, mungkin di ruang tunggu. Silakan dok. Oh, belum ya. Belum ya. Halo, ya dok. Maaf dok. Koneksinya di sini hilang timbul. Iya, dok. Silakan dok. Gue bingung, nggak seperti biasanya ya dok ya. Iya, ya silakan dok. Ya, Pak. Tadi pertanyaannya kan sembuh total gitu ya, maksudnya Iya, masih dok. bisa saat dewasa nanti bisa hilang nggak asmanya. Nah, sebenarnya itu tadi yang saya bilang, tergantung dari obat-obatnya, pengobatannya harus dituntaskan. Kemudian kalau dia sudah masuk ke dalam kronik, asma yang kronik, berarti kita harus definisikan dulu dia masuk ke intermiten atau persisten. Lah kalau yang persisten memang seringkali agak susah karena memang kesembuhannya itu tergantung dari tingkat keparahan. Jadi tergantung dari tingkat keparahan. Tapi kalau yang intermiten seringkali sih bisa hilang.
kalau dia sudah dewasa ya, maksudnya sudah remaja itu sudah mendekati usia dewasa bisa hilang. Tapi seringkali nanti kalau sudah di usia lansia dia akan muncul lagi. Seperti itu. Tapi kalau yang intermiten seringkali sih bisa sembuh dengan total. Kemudian faktor pencetus jangan lupa harus dihindari faktor pencetusnya, entah itu karena kecapean atau karena alergi debu atau alergi makanan. Nah, itu harus dipantau terus. Kalau itu tidak dihindari ya dia pasti akan menetap. Seperti itu. Oh iya. Ya, terima kasih dok. Ada pertanyaan di kolom chatting dok. Dok, apakah nebulizer hanya dapat digunakan untuk mengobati asma saja atau bisa juga untuk anak dengan kasus common cold dok? Jadi sebenarnya kita bukan nebulizernya ya, jadi kita harus dilihat dulu kita memberikan obat apa di nebulizer itu. Jadi kalau kita memberikan obat bronkodilator kan seringnya kita berikan salbutamol ya. Itu salbutamol sifatnya untuk bronkodilator. Nah kalau dia common cold kan sebenarnya tidak ada vasokonstriksi, tidak ada bronkokonstriksi di situ. Jadi tidak perlu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita memberikan nebulizernya berupa antikolinergik atau steroid, nah kita harus lihat lagi. Jadi kasus per kasus. Tapi kalau untuk common cold, selama dia tidak ada wheezing, tidak perlu diberikan nebulizer. Itu seringkali memang sekarang nebulizer tuh dianggap hal yang wajar. Setiap ada anak yang bermasalah dengan nafas langsung langsung nebul. Padahal cuman hidungnya mampet. Hidung mampet, bukan masalah di bronkus, langsung dinebul. Itu ada hubungannya enggak? Enggak ada hubungannya deh. Enggak nyambung gitu loh. Ya yang bermasalah yang bermasalah di hidung hanya di bagian respirasi atas, lah kita sampai ke belakang, sampai ke bawah-bawah yang kita obati. Kan tidak perlu sampai segitunya, tidak perlu over diagnosis atau over treatment ya. Jadi cukup diberikan sesuai dengan kebutuhan anaknya saja. Oh, iya baik. Dok, dari senior dokter Agnes dok, untuk nebulizer bisakah juga digabung dengan Ambroxol selain NaCl tadi dok? Nah, ini sebenarnya kalau NaCl tuh bukan termasuk dalam terapi ya. Maksudnya dia hanya untuk filling defects-nya dari salbutamol saja. Jadi kalau alat nebul itu dia akan bekerja optimal kalau yang masuk ke situ ada 5 cc. 5 cc cairan. Lah sementara yang kita berikan satu respolnya salbutamol itu cuma 2,5. Jadi perlu cairan tambahan. Nah, seperti itu. Jadi bukan obatnya. Obatnya ya tetap salbutamol. Jadi dia hanya untuk biar mencukupi volume dari alat nebulnya saja. Itu yang pertama. Nah, bisa enggak digantikan dengan Ambroxol? Bisa. Jadi ini maksudnya Ambroxol inhaler ya. Jadi jangan Ambroxol per oral dijadikan inhaler, itu salah sih. Jadi kalau dia ada Ambroxol inhaler, salbutamol dimasukkan, Ambroxolnya dimasukkan, dia sampai 5 cc, NaCl-nya enggak usah gitu. Oh iya iya, baik dok. Oh, dari dokter Agnes ya? Iya, senior dokter Agnes. Selamat malam dok, terima kasih dok. Malam dok, terima kasih dok.
Tadi ada Suster Oktaventoyang kayaknya mau bertanya ya, silakan. Atau teman-teman yang lain, silakan saja, silakan ayo teman-teman. Atau Ibu Adolfina Bonting yang angkat tangan. Adol. Ini yang kemarin minta materi asma, Bu Alce. Ada Oh enggak? ya, Ada pertanyaan enggak, Bu Alce? ya Ibu Alce betul. Ibu Alce. Dokter Randy. Belum, Dok. Lagi mikir-mikir mau nanya apaan. Kalau Dokter Audrey, ada mungkin pertanyaan dok, Dokter Yuspin? Mudah-mudahan kedengaran ini. Ya, gimana Dokter Randy? Lagi mikir, Dok. Belum ada. Pak Vincent. Ini di kolom chat sepertinya ada pertanyaan ini, Dok. Oh ya. Oh iya ya. Oh iya, dari Ibu Elfri lagi dok, mana yang lebih efektif penggunaannya? Nebulizer atau inhaler yang? Ya. Sebenarnya harus di media obat yang bisa diberikan pada pasien asma, maksudnya media alatnya yang digunakan. Nah, sebenarnya yang pilihan pertama itu emang nebulizer, karena nebulizer menggunakan mesin. Menggunakan mesin berarti dia ada tekanan yang lebih tinggi. Jadi artinya satu kali semprotan, bukan satu semprotan, kalau nebul bukan semprot. Satu kali uap itu ada tekanannya juga. Nah, itu partikel-partikelnya bisa masuk lebih jauh dibanding dengan yang inhaler. Cuman yang memang karena kan keterbatasan dari segi biaya kan juga memang lebih mahal nebulizer dibanding inhaler. Kemudian penggunaannya juga lebih mudah nebulizer sih memang ya. Nebulizer lebih tinggal hirup aja. Kalau inhaler harus mensinkronkan antara tekanan sama hisapan. Jadi butuh alat yang lainnya lagi. Spacer yang tadi yang di slide yang tadi ya. Jadi memang yang pertama adalah nebulizer idealnya yang lebih efektif. Kemudian baru inhaler. Seperti itu, Bu Elfri. Iya. Oh, masih ada satu dok itu, Dokter Adrian. Untuk penggunaan dexamethasone terapi asma dalam terapi asma dok ini. Mungkin agak lambat masuk tadi. Silakan ya. Dok. Apa? Memang dexamethasone ini termasuk dalam ini ya kortikosteroid ya. Ini masih bisa digunakan. Jadi selain tadi di slide juga ada bisa prednisolon atau metilprednisolon.
Kemudian bisa juga dexamethasone. Namun dosisnya yang mesti harus disesuaikan. Jadi tidak bisa dipukul rata. Dosisnya ya seperti di slide yang tadi, ada per kilogram berat badan, seperti itu. Jadi bisa nggak dexamethasone? Bisa. Dexamethasone. Oke, oke. Ya, baik, teman-teman yang lain, masih adakah pertanyaan? Oh ya, Dokter Audrey. Ada Dokter Audrey, Dok. Silakan, Dok. Selamat sore atau menjelang malam ini ya. Mohon petunjuk untuk nebulisasi anak di masa pandemi ini. Apakah masih tetap disarankan? Karena ada yang mengatakan nebulisasi dapat menghasilkan aerosol. Perlukah tenaga kesehatan menggunakan N95 saat nebulisasi pasien asma anak? Ya, ini memang kalau pandemi memang ini membuat semuanya agak sedikit berubah ya. Harus ada protokol-protokol baru yang harus diterapkan. Protokol-protokol barunya yaitu seperti menggunakan APD, karena kan petugas-petugas apalagi kalau kita sebagai tenaga kesehatan, APD-nya itu harus lengkap. Terutama kalau pada pasien asma ini kan biasanya datangnya lewat IGD dulu. IGD sepertinya sudah diterapkan juga di rumah sakit. Kalau sekarang sih semua pasien itu kita anggap memiliki COVID positif sampai dia terbukti negatif, kan seperti itu sekarang harus ditanamkan di pikiran kita. Semua pasien yang datang ke IGD itu adalah COVID positif sampai terbukti negatif. Jadi kita memang harus sudah standby dengan APD lengkap. Kalau kita mau cari ini ya, mau benar-benar melaksanakan protokol, jadi memang seperti itu. Jadi N95 perlu enggak? Jangankan nebulisasi pasien yang asma, pasien yang enggak asma, pasien cuman pasien datang demam juga tetap kita harus menggunakan APD lengkap karena semua pasien harus di dalam benak kita itu pasien COVID gitu. Apalagi dengan sekarang pandeminya sudah makin gencar, bukannya menurun tapi malah makin menjadi. Jadi semua pasien positif sampai terbukti negatif dulu itu aja deh sekarang. Jadi perlu pakai N95 perlu banget karena semua pasien kita anggap positif COVID. Jadi semua harus tetap APD lengkap, pakai sepatu, pakai Google, tutup kepala. Jadi dari kepala Google, masker, kalau perlu pakai face shield juga, terus gown dari ujung kaki sampai ujung kepala harus tertutup semua. Seperti itu. Kalau ini apakah masih disarankan? Lah kalau memang pasiennya membutuhkan, pasiennya wheezing seperti wheezing yang seluruh lapangan paru terdengar wheezing, pasti harus dinebul karena tidak ada cara lain. Yang paling efektif adalah nebulisasi. Jadi tetap kita harus lakukan tanpa melupakan penggunaan APD lengkap, APD level 3. Seperti itu, dokter. Ya dok, masih ada satu tadi di atas, Dokter Agnes. Kalau sesak atau asma yang disertai demam, dok, bisakah diberikan antibiotik? Misalnya kalau demamnya lebih dari 3 hari. Iya. Sebenarnya ini yang saya harus luruskan dulu ya. Demam 3 hari itu belum tentu karena bakteri. Jadi bukan berarti demam 3 hari langsung boleh nih kita berikan antibiotik, tidak seperti itu. Karena pemberian antibiotik terutama pada anak sangat harus hati-hati sekali. Jadi jangan langsung dibom dengan antibiotik deh. Belum tentu antibiotik. Seringkali itu demamnya karena virus. Karena virus juga bisa lebih dari 3 hari demamnya. Jadi kalau memang sudah ada bukti infeksi seperti hasil laboratorium, seperti leukositnya tinggi,
kemudian ada trombostopeni juga biasanya, tapi jangan lupa leukosit ya. Kemudian dari kita lihat gambaran darah tepinya, dia ada shift to the left, shift to the right ya. Mungkin harus kita ingat lagi apa itu shift to the right, shift to the left. Kita harus lihat. Kemudian kalau memang sudah yakin dari hasil lab, baru kita berikan antibiotik. Kemudian kalau ada juga sih lebih bagus lagi kalau ada hasil kultur. Kalau dia nafas berarti kultur sputum. Kalau darah, kalau dia ada demam tanpa ada infeksi saluran nafas, bisa diambil kultur darah. Tapi kalau tidak ada, bisa dengan menggunakan preparat darah hapus juga udah bisa, hitung jenis juga bisa. Seperti itu Dokter Agnes. Jadi kalau untuk anak harus hati-hati. Anak kan masih kayak seolah-olah kertas putih polos ya. Putih polos, kita langsung bom dengan antibiotik, itu kan sangat disayangkan. Apalagi langsung dengan antibiotik yang cephalosporin atau dengan meropenem gitu kan, kasihan anaknya. Karena anak masih hidup 40, 50 tahun, 60 tahun lagi. Kan apa yang kita mau kasih kalau dia sakitnya yang lebih parah dari itu. Ya. Oh ini Bu Alce ini sudah aktif ini Bu Alce. Silakan Ibu Alce. Ibu Alce. Iya. Apakah mendengar? Atau sambil menunggu dok? Ya, itu kan kalau asma akut ringan sedang dengan respon baik tadi dok. Ada obat-obatan yang kita berikan. Kalau kita itu di klinik atau di puskesmas, kadang-kadang kan menggunakan obat oral, obat sirup atau apa, obat oral juga kadang susah ditelan, biasa ditumbuh. Apakah masih relevan itu obat-obat yang menggunakan puyer gitu dok? Iya, kalau memang pada anak-anak seringkali obatnya cuma 2, sirup atau puyer. Jadi memang enggak apa-apa dokter kalau dipuyer, tapi yang harus dikhawatirkan kalau digabung obatnya. Jadi kita harus mempertimbangkan interaksi obatnya juga. Jadi jangan dijadiin satu, misalnya kalau seperti antibiotik sama paracetamol digerus jadi satu, itu kan nggak bisa. Jadi harus kita satu-satu dipisah seperti itu. Lebih bagus sih dipisah aja semua, lebih bagus daripada digabung-gabung malah tambah takutnya nggak tahu efek sampingnya seperti apa. Apakah dia tambah menghambat kerjanya atau ada efek samping yang lain, itu kan harus hati-hati. Jadi kalau bingung, mendingan obatnya digerus tapi satu-satu jangan digabung seperti itu. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Alce dok ini. Penggunaan terapi aminopilin dan dexamethasone secara bersamaan itu diberikan dalam kondisi asma apa ya dok? Tadi mungkin Bu Alce terlambat ya Bu. Tadi tuh sudah ada di slide juga. Kalau untuk pemberian aminofilin dan juga pemberian kortikosteroid itu diberikan pada serangan asma yang berat. Serangan asma yang berat itu tanda-tandanya seperti yang tadi ya, saturasinya kurang dari 94%, 80% malah kalau yang berat. Kemudian duduknya harus ada bertopang dagu, cuman bisa dalam mengeluarkan kata-kata kalau berbicara, tidak bisa dalam bentuk kalimat. Kemudian wheezingnya hampir seluruh lapangan paru, seperti itu. Jadi aminofilin hanya diberikan pada pasien-pasien serangan asma berat. Lah, aminofilin juga tidak bisa karena yang tadi ya ininya tuh sangat pendek efeknya. Jadi kalau dia kelebihan sedikit aja bisa efek samping yang timbul tuh malah macam-macam. Anaknya bisa mual muntah sampai mual sampai muntah, kemudian takikardi, hipotensi, kan itu seperti itu yang dikhawatirkan. Jadi sebaiknya kalau penggunaan aminofilin idealnya dipasang monitor
Kalau tidak ada monitor ya berarti evaluasinya lumayan harus diperketat. Jadi mungkin TTV-nya tiap 1 jam atau tiap 2 jam, 1 jam lah paling lama, seperti itu. Tiap 1 jam harus dilihat. Kalau penggunaan aminofilin pada anak ya. Ya, mungkin masih ada teman-teman yang lain mau bertanya, silakan. Oh iya, saya tambahin lagi tadi ada pertanyaan di bawahnya, ternyata selama ini diberikan dengan cara drip itu bagaimana ya, Dok? Kalau aminofilin memang ada dua kali pemberian, jadi ada dosis loading, ada dosis maintenance. Dosis loading itu artinya kita bolus langsung, kemudian dosis maintenance-nya itu diberikan secara drip. Memang seperti itu, Bu Alce. Tapi harus jangan langsung di drip, jadi tetap diberikan loading dulu. Ini pada jangan lupa jangan pasien ringan sedang langsung dikasih aminofilin ya, tidak perlu. Jadi cuma pada pasien-pasien yang berat saja. Pasien berat baru kita berikan aminofilin loading, kemudian dilanjutkan maintenance dengan drip, kemudian pasang monitor atau dievaluasi ketat. Seperti itu. Oke. Ya, masih kita berikan juga kesempatan. Silakan teman-teman yang masih mau bertanya. Oh, dari Suster Ota Vintoyang. Dokter, kan tadi ada saya baca kalau tidak salah yang dokter agonis 1 respul tambah NaCl 0,9 cc. Apakah tidak akan menurunkan efek dari obat ampulnya ya? Obat apabila dicampur dengan NaCl. Karena kejadian di UGD dokter, ada beberapa dokter yang apabila menganjurkan nebulisasi, tidak mau obatnya dicampur dengan NaCl. Ya, ini apa ya? Ini agak sedikit miss mungkin ya, Jadi pencampuran antara obat yang untuk inhalasi dan juga NaCl itu tidak akan mengurangi efeknya. Malahan obat alat nebulisasi itu semua alat nebulisasi mau mereknya apapun itu pasti cairannya itu harus memenuhi 5 cc. Nah, 5 cc itu yang sementara satu respolnya hanya ada 2,5 cc. Jadi kan masih kurang. Jadi tidak efektif malahan kalau kita memberikan itu, karena nanti pasti di bawah di dasar tidak akan habis secara sempurna obatnya. Pasti masih ada sisa obat di alat nebulnya. Jadi memang harus dinaikkan, ditambah dengan 2,5 cc lagi NaCl. Nah, nanti mungkin suatu saat ada obat-obatan yang 3 cc atau 4 cc, berarti kita tambahin sesuai dengan ininya. Jadi tambahin 1 cc NaCl. Pokoknya harus dalam 5 cc. Totalnya. Seperti itu. Tidak akan mengurangi efek dari obatnya. Seperti itu, Dok. Oh iya. Ya, baik. Sesi terakhir, ayo silakan. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kegiatan kita akan kita akhiri. Teman-teman dari puskesmas, teman sejawat, atau rekan-rekan perawat, ada yang mau bertanya? Silakan.
Oh, kayaknya sudah tidak ada lagi. Jadi, oke, baik dok. Mungkin kita akhiri saja. Terima kasih banyak Dokter Prarindra. Terima kasih juga pada semua teman sejawat dan rekan-rekan teman perawat puskesmas, baik puskesmas maupun rumah sakit sudah berpartisipasi. Jadi kegiatan kita ini, oh ya, Delia Pali materinya dok. Ya, terakhir itu Delia Pali minta materinya dok. Oh iya. Siap, nanti menyusul ya. Nanti saya ke Dokter Yaid, nanti Dokter Yaid yang Ya, baik, Dok. mengedarkan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pemaparan materi ini, teman-teman juga di fasilitas pelayanan pertama tahu mana yang bisa dipilah, bisa ditangani di puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit Elim atau rumah sakit lain. Dengan sendirinya ya kita sama-sama bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kita juga sampaikan bahwa kita juga akan ada pelayanan baru selain Dokter Prarindra sebagai tenaga full-timer dokter anak Rumah Sakit Elim itu bulan Oktober ya dok? Siap? Iya. Ya, bulan Oktober sudah siap melayani karena kita sudah clear semua BPJS, umum apa semua, promosi sudah. Dokter Prarindra siap pelayanannya di Rumah Sakit Elim mulai bulan Oktober. Juga kita ada pelayanan baru, teman-teman, untuk ini pelayanan kulit dan kelamin dari Dokter Eva. Juga bulan 10 juga sudah akan dimulai di Rumah Sakit Elim. Dan kemungkinan besar juga di Rumah Sakit Elim ini akan ada juga pelayanan spesialis dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Jadi bagi teman-teman yang juga belum mengetahui informasi ini agar disampaikan, jika ada yang ingin dilayani dalam pelayanan tersebut, silakan kontak di Rumah Sakit Elim ataupun tenaga kesehatan di Elim bisa memberikan informasi lebih lanjut. Ya, baik, terima kasih banyak. Selamat malam.